Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Junjung Pragoza, Khalifatul Rosidah, Khalif Sari, Linda Mayasari, Lintang Ayu, Luki Prastianto, Muhammad Hisham, Mardiatul Muna, Marifatul Wahidah, Maya Zaratul Abuka. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi topik 6, perancangan dan pengembangan kurikulum, tentang implementasi pembelajaran dalam UGD, sumber belajar, dan buku teks. Nah, yang pertama, pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian, ilustrasi yang kedua, teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan jelaskan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut. Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu ilustrasi yang pertama, yang menjadikan buku teks sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks digunakan sebagai salah satu sumber belajar siswa, namun di kegiatan pembelajaran bisa diinovasikan di luar buku teks dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Materi pada buku teks bisa ditambah maupun dikurangi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama, karena buku teks digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang bisa diinovasikan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Kemudian, ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah. Namun, masih terkait erat konten buku teks. Untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami gunakan adalah penilaian tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dan asesmen kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, di mana penilaian pada 3 aspek atau ranah yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu juga di dalam buku pegangan guru kurikulum 13 sudah jelas terkait rubrik penilaian dan indikator apa yang akan dinilai oleh guru, sehingga mempermudah pekerjaan guru dan guru hanya sedikit mengembangkan rubrik penilaian atau indikator yang akan dinilai dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Namun, tetap terkait erat dengan konten yang ada di buku pegangan. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama. Karena ilustrasi yang pertama menyatakan bahwa hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Hal ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang menitik beratkan pada proyek atau penilaian unjuk kerja peserta didik.
Kegiatan semacam ini yang diperlukan sebagai pengembangan keterampilan abad 21 oleh peserta didik. Ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Kemudian, pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang pertama, karena penggunaan buku teks tidak berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, biasanya buku teks disusun sudah sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran. Hanya ada beberapa buku teks yang tidak sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran dan penyampaiannya perlu diurutkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan pendidikan kekinian? Jelaskan. Menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama, karena akan lebih mudah dan sistematis ketika penyampaian kegiatan pembelajaran diurutkan sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran. Nah, ilustrasi yang pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2, buku teks, sumber primer, dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konteks. Buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang pertama, karena peran guru teks bukan sebagai sumber primer, melainkan sebagai salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar, sehingga memungkinkan peserta didik belajar menggunakan sumber daya dan rujukan lainnya. Pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama, karena pendidik dapat mengembangkan sumber belajar dari buku teks. Buku pegangan dapat digunakan sebagai sumber untuk merangkum ide penting yang kemudian akan diintegrasikan dengan temuan yang berasal dari media massa, media sosial, dan lain-lain, sehingga akan menjadikan bahan ajar yang ideal untuk digunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.